Media sosial dan televisi memegang peranan penting selama pandemi COVID-19. Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Widodo Muktio mengatakan Kominfo mempunyai cybercrime yang selama 24 jam terus melakukan monitoring terutama di media sosial, terutama terkait adanya informasi hoaks COVID-19. Jumlah berita hoaks yang tersebar menurut Hoaxbuster COVID-19 sebanyak 696 berita. Ini merupakan berita yang secara resmi di-upload oleh Hoaxbuster. Banyaknya berita hoaks ini membuat Kominfo khawatir karena bisa berdampak fatal pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan analisis data pada website resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, peneliti mengumpulkan 166 data berita hoaks mengenai COVID-19 yang tersebar di berbagai media sosial dari bulan Maret sampai April 2020. Terdapat 4 kategori berita misinformasi dan disinformasi, yaitu yang pertama, konten yang dimanipulasi, yang kedua, false context, yang ketiga, fabricated content, yang keempat, misleading content. Kita mulai bahas dari kategori berita yang paling banyak, yaitu misleading content. Berita dengan misleading content adalah jenis yang paling banyak ditemukan dengan persentase 43%. Nah, misleading content biasanya ditunjukkan dengan pemotongan foto dan pemilihan kutipan, statistik, atau data secara selektif. Terdapat 34% false context dalam tersebarnya berita hoaks COVID-19. Jenis disinformasi false context adalah konten yang isinya berisi narasi konteks yang palsu. Terdapat 16% berita dengan fabricated content. Jenis ini adalah berita yang isinya sepenuhnya palsu. Terdapat 13 dari 166 data atau 8%. Konten yang dimanipulasi mengenai COVID-19. Konten yang dimanipulasi adalah konten yang telah dimodifikasi dari aslinya berupa tulisan, gambar, atau video sehingga memiliki arti atau makna yang berbeda dari aslinya. Berdasarkan data yang diambil, media sosial dengan berita hoaks terbanyak adalah Facebook dengan persentase 58%. Selanjutnya disusul oleh WhatsApp dengan persentase 25%, Twitter dengan persentase 9%, dan YouTube dan juga Instagram dengan persentase 1%.